Kerjaannya itu stres, napas dikit stres. Pekerjaan. Job application. Selalu dipandang rendah oleh generasi lainnya. Tunggu. Silahkan perkenalkan diri, nama, umur, dan latar belakang dong. Latar belakang, oke. Iya. 101.7 dengan Ramos di sini. Kenalin guys, namaku Rama. Bulan. Hanan. Maulida. Dava. Alvan. Haki. Sebenarnya aku tuh baru umur 20 tahun, tapi kelihatannya mungkin kelihatan kayak umur 24 ataupun 25. OTW 20. 21 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 10 tahun ini mau 21. 20 tahun. Menurut kamu, Gen Z itu apa sih? Kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012. Generasi paling kreatif yang ada di antara boomer, milenial maupun gen alpha kayak gitu. Peduli banget ya sama mental health, isu-isu parenting, yang kerjaannya itu stres. Nanggung gitu loh. Jadi dia tuh kayak bisa mengikuti tren dari gen milenial sama tren gen alpha gitu. Gen Z itu generasi yang paling adaptif sama teknologi. Jadi kita tuh udah kebiasaan nih Zoom Meet, kelas tapi sambil scroll TikTok. Tapi sambil mikirin juga mau hangout sama temen kapan, sambil ngopinya kapan. Berisik, kreatif, anomali, dan lain sebagainya. Gen Z, I'm Gen Z and I'm proud. Kalau dibandingin sama generasi sebelumnya nih, apa sih hal yang paling beda dari Gen Z? Selain lebih muda ya, yang jelas. Ya kalau menurutku Gen Z itu ya lebih kreatif. Lebih kreatif. Kreatif. Gampang dibaper ibaratnya lah, gampang baper gitu lah. Terus juga tapi di sisi lain juga Gen Z itu dia mudah beradaptasi juga sama dia tuh juga fleksibel. Terus gampang mengikuti tren juga. Sekarang kan zamannya tren-tren ya gitu. Nggak kayak gen-gen sebelumnya yang menurutku susah banget mengikuti tren zaman sekarang, yang dimana tren-tren zaman sekarang tuh cepet banget berubahnya gitu loh. Dari cara Gen Z bersurvival. Karena apa? Karena Gen Z itu selalu dipandang rendah oleh generasi lainnya. Entah itu yang berpikir Gen Z itu nggak bisa kerja, banyak isu mental issue ataupun lain sebagainya. Tapi menurutku Gen Z sendiri adalah generasi paling bisa beradaptasi, paling cepat. Karena dia merupakan generasi awal yang mendapatkan asupan teknologi digital. Jadi mereka lebih cepat beradaptasi daripada generasi-generasi sebelumnya, seperti itu. Open minded. Jadi kita itu lebih bisa berekspresi, bisa mengekspresikan pikiran kita. Gen Z tuh lebih vokal sih. Jadi kalau misalnya generasi sebelumnya tuh kalau denger problem mereka tuh dipendam sendiri atau enggak gibain sama circle-nya. Tapi kalau Gen Z ada problem dikit langsung dikontenin bro, langsung buat video TikTok, langsung bikin tweet panjang di Twitter, jadi langsung viral gitu. Jadi memang kita tuh lebih mudah untuk mengungkapkan sesuatu gitu biar masalahnya cepat selesai. Bebas, jadi kayak beda dari yang gen milenial dan boomer, sehingga ya kadang bikin gen yang sebelumnya tuh kayak resah dengan Gen Z. Gen Z itu kebanyakan cashless ya, beda dari generasi yang lain. Mereka itu ngandelin wifi banget, jarang banget pegang uang tunai. Banyak yang bilang Gen Z itu gampang stres, mentalnya tuh gampang down. What do you think? Enggak sih. Lebih suka berekspresi ya. Jadi misal kalau kita lagi banyak pikiran atau apa itu, buat thread di Twitter atau buat status, kayak dicapnya itu gampang stres, gampang kena mental gitu. Menurut aku iya sih, di eranya Gen Z itu apa ya, pengetahuan tentang mental health itu tuh udah bisa diakses oleh semua orang ya, segampang itu. Jadi Gen Z itu aware banget sama mental health. Saking aware-nya itu malah semuanya kayak kelihatan gampang banget stresnya. Menurutku itu
tidak 100% benar. Menurutku Gen Z itu paling bisa memanage isu mental isu kayak gitu dengan cara berbagai cara, entah itu mungkin dari traveling, self healing maupun self reward seperti itu. Oh betul, saya salah satunya. Nah, dikit-dikit buka TikTok terus, wah nih postingannya relate nih, langsung repost gitu loh. Nah gitu, terus dipermudah lah hidupnya itu kayak dipermudah gitu loh, gak kayak gen milenial yang dimana dia tuh harus berusaha banget untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Ya lagi 50-50 lah. Jadi tapi bukan karena semata-mata Gen Z itu males terus gampang stres atau gimana ya, tapi karena memang kita tuh generasi yang cepet banget nangkep sama informasi-informasi dari luar. Mereka dari kecil udah berhadapan dengan internet, mereka udah nerima banyak banget informasi. Yang nggak tahu itu tuh kadang penting, kadang enggak, yang bikin mereka tuh stres. Kalau kita mau cari tahu tuh kayak gampang. Contohnya kalau kita sakit, kalau kita searching di Google kan tiba-tiba ada tulisan kamu bakal mati ya. Wah, kan jadi kaget, jadi kepikiran. Itu yang bikin Gen Z itu agak bermental gitu, bermental kurang. Pernah dengar istilah brain rot? Oh pernah, tentunya pernah. Sudah pasti itu. Tung sahur gitu kan. Tung sahur. Tentang sahur. Tung sahur, bombardiro krokodilo. Itu sebuah meme yang gampang banget nyantol di otak gitu loh. Jadi kayak terbayang-bayang terus-terusan gitu loh. Brain rot itu dari bahasa gen alpha sih, gen di bawah kita. Tapi kalau secara umum brain rot itu adalah pembusukan otak. Kayak ya kalau sering doom scrolling tuh kalian tahu nggak? Brain rot itu ketika kita itu kebanyakan nge-scroll media sosial termasuk TikTok, kayak nge-scroll 3 jam, 4 jam, tiba-tiba udah pagi. Padahal besok masuk kerja jam 8 pagi. Jadi tidur cuma 2-3 jam. Otak tuh udah nggak bisa cerna gitu. Mana memang konten-konten meme receh yang cuma buat hiburan dan mana video-video yang penting buat kita tonton gitu. Kalau kenapa sering dibahas? Ya karena kita semua tuh udah jadi korban gitu dari brain rot karena keseringan scroll TikTok. Itu tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Menurutku brain rot itu adalah penurunan kognitif, di mana entah itu cara berpikir, cara kritis, berlogika itu mulai menurun karena terpapar oleh sosial media yang ya udah cuma kayak gitu-gitu aja, terus nggak ada pemenuhan asupan intelektual maupun literasi si pengguna media sosial seperti itu. Brain rot tuh kayak pembusukan otak. Jadi otak yang membusuk karena dia menerima informasi yang nggak terpakai. Terlalu banyak informasi yang diterima yang nggak tahu itu tuh kepakai atau enggak. Kayak misalnya ada gudang nih. Habis itu paketnya tuh informasi. Nah paketnya ini nggak tahu ini tuh berguna atau enggak gitu. Akhirnya cuma disimpan semakin lama makin banyak dan makin lama juga makin busuk. Akhirnya yang bikin gudangnya juga ikut busuk. Apa ya? Ya gampang ketawa lah. Lihat apa aja ketawa gitu kan. Jadi kita lihat misal lagi scroll IG kan, lihat meme random nih. Cuman kayak gambar dikasih caption apa gitu. Kita ketawa. Nah, itu adalah indikasi kita kena brain rot. Apakah kamu tuh setuju kalau pengangguran di Indonesia tuh kebanyakan dari Gen Z? Setuju gitu. Itu Gen Z itu kadang mood swing yang akhirnya bikin generasi-generasi yang owner pekerjaannya itu tuh kayak pilih-pilih. Karena Gen Z itu, kita itu tipikalnya orangnya itu lebih picky. Kalau generasi sebelumnya itu, misal mereka dapat tawaran pekerjaan gitu kan, dapat gaji segini nih, tapi nggak cocok sama passionnya, ya udah ambil aja, yang penting dapat uang gitu. Dunia kerja itu nggak kayak dulu, rupiah kan belum seburuk sekarang lah ya. Kurang setuju sih karena susah cari pekerjaan. Memang banyak dari Gen Z itu belum dapat kerja, tapi bukan semata-mata karena kita males lah ya. Mungkin lebih karena kesempatan kerja atau lapangan kerjanya tuh nggak sesuai sama passion dan skill kita gitu. Kadang itu pekerjaan tuh minta syarat ABCD, pengalaman sekian tahun. Tapi menurutku Gen Z itu adalah generasi paling adaptif yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di Gen Z itu penyumbang lapangan kerja terbanyak setelah boomer maupun milenial. Di dunia kerja banyak yang bilang Gen Z itu kerjanya beda sama generasi sebelumnya. Lebih santai, lebih fleksibel.
Menurut kamu sifat ini nguntungin atau malah jadi tantangan? Nguntungin, karena kan kita bisa ini kerjanya yaitu lebih fleksibel kan. Fleksibel tuh misal kita kerjanya itu bisa dari rumah WFH, terus dari kafe WFC gitu-gitu. Jadi ya lebih enak aja sih. Yang penting pekerjaannya itu selesai tepat waktu, itu sih. Karena generasi yang akan datang tuh nggak bakal beda jauh sama Gen Z. Jadi kalau mau mengikuti zaman ya harus menyesuaikan gitu. Nggak bisa harus dipatok buat ngikut gayanya gen-gen sebelumnya. Menurutku ya, sebagai barudak agensi nih, anjay, hashtag barudak agensi, itu merupakan tantangan terbesar seorang Gen Z yang dimana-mana dia tidak mau terlalu diatur. Dia mau WFC, mau WFH, ya terserah dia. Gen Z kan kadang kayak punya pikiran sendiri, kayak ya udah kita bisa lebih ini gitu. Jadi ya ada untungnya karena di dunia sekarang kan Gen Z juga mendominasi juga di bidang media sosial. Kalau misalnya nguntungin karena kita jadi bisa lebih kreatif di bidang kerja. Terus bikin nggak kaku juga, jadi ada hiburan di tengah pressure pekerjaan. Kadang konten-konten dari Gen Z itu lebih fresh gitu daripada konten-konten dari generasi lain gitu. Kenapa ya banyak Gen Z yang pengen jadi content creator? Itu karena nggak ada batasan usia, nggak ada batasan pengalaman. Dia cuman butuh satu, konsisten aja, dan itu gampang, murah. Cuman butuh HP, habis itu nge-vlog, bikin brand road, dan lain sebagainya. Itu gampang banget. Kurangnya job, lebih banyak yang nganggur, jadi bikin Gen Z itu kepikiran untuk bikin jadi konten kreator aja karena mudah, dan untuk perangkatnya pun tinggal pakai HP aja udah cukup kok, jadi ya gampang. Fun juga bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Fleksibel kan, kita tuh jadi lebih bisa mengekspresikan diri. Hobinya tuh menurutku malah traveling gitu ya. Makanya banyak yang jadi content creator kayak review suatu tempat, makanan. Enak ya gitu sambil traveling, sambil staycation, bisa beli barang-barang yang lagi viral gitu. Terus bisa kemana-mana, kayak kerja kapan aja, di mana aja, dan dapat untung, dapat duit banyak gitu tuh bener-bener impian Gen Z banget kan. Dia tuh bisa jalan-jalan tapi dapat duit, dia bisa bersenang-senang tapi dapat duit. Ya itulah Gen Z, dia pengen segala hal itu dapat duit. Duitnya banyak. Dapat duit banyak. Ada duit mati ya. Sekarang kan rame soal punya anak versus child free. Menurut kamu gimana Gen Z itu ngelihat pilihan itu? Child free itu pilihan hak mereka juga. Karena di Indonesia pun ekonomi kan masih sedikit juga ya, kayak turun, dan untuk punya anak tuh jadi lebih susah dibanding yang dulu. Semuanya sebenarnya valid, mau punya anak atau child free itu valid aja. Jadi kayak punya anak kecil lucu, tapi ngelihat harga susu di toko tuh nggak jadi lucu, bikin nangis. Mereka itu mau menikah dulu, settle kan, misal tunggu punya uang banyak dulu, punya rumah, punya mobil, punya motor lah. Nah itu mereka baru bisa mengconsider untuk punya anak gitulah. Mungkin ada juga yang nggak bisa kayak gitu karena tuntutan keluarga. Misal dari bapak atau ibunya gitu bilang sama anaknya, "Oleh kowe iki kok wis nikah ra ndek anak iki maksudnya piye?" Nah gitu. Ketika punya anak, moodnya lagi jelek gitu, terus anaknya ditinggalin seminggu, 2 minggu cuman buat memperbaiki mood kan. Karena nggak semuanya mau ngurusin anak kayak bikin susu lah atau apa. Ada orang yang menganggap anak itu sebagai supportnya mereka lah gitu. Jadi kayak pulang tiba-tiba disambut sama anaknya. Di waktu kita tua, walaupun sama pasangan itu sama membahagiakan, tapi percayalah, mempunyai anak itu adalah salah satu tujuan kita untuk hidup. Bahkan di Al-Quran pun kita diharuskan untuk menambah keturunan seperti itu. Karena banyak banget orang yang nikah itu karena antara FOMO, kepaksa, dan banyak alasan lainnya. Yang dimana kalau mau nikah, mau berkeluarga itu tuh harus ada yang namanya persiapan. Secara mental, secara materi, nggak cuman asal sah doang. Kalau lagi capek atau down, biasanya Gen Z itu ngandelin siapa atau apa sih buat support system?
Kalau ini tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya masalah perkuliahan gitu, aku lebih suka sama ketemu sama orang yang lebih tua, yang lebih punya experience, yang punya lebih pengalaman. Karena pengen curhat itu aku lebih suka, ini aku harus lihat nih yang mau aku curhatin itu siapa. Jadi aku siap sama jawabannya, nggak asal orang aku kasih taunya aku punya masalah ini, masalah itu. Mungkin kalau masalah percintaan, nah mungkin lebih yang relate lah sama teman-teman sebaya yang udah klop gitu. Baru ini aku ada PDKT nih, ini gimana nih gitu. Ini terlalu deket sama aku nggak mau. Aku terlalu keren gitu. Bisa cerita ke temen, curhat-curhat gitulah, nongkrong sambil ngopi gitu kan. Bisa main game, nonton film atau cuman dengerin musik. Nah, kalau aku sendiri biasanya ini sih, lebih ke hobi. Aku kan kebetulan hobi ngedrum juga, ngeband. Nah, jadi untuk melampiaskannya mungkin di situ. Ngandelin support system dari orang tua sih pastinya, dari ibu, kalau enggak dari papaku sendiri gitu. Kayak aku lagi ngeluh kayak tugasku lagi banyak nih, terus kebanyakan rapat nih, terus aku juga WA ke ibuku sama papaku, dia kayak cuman ngasih saran kayak ya udah dijalanin dulu aja gitu, yang penting nggak mengganggu mental kamu berlebihan gitulah gitu. Nongkrong sama temen ke coffee shop gitu kan, nah kita nggak bahas sesuatu yang kayak lagi diberatin gitulah gitu. Jadi kayak bahasnya yang lain, berarti ke bawah moodnya juga bagus gitu loh. Nggak bahas yang konteksnya berat-berat gitu. Aku ya jujur ya, support systemku tuh ChatGPT. Dia tidak bakalan pusing sama pikirannya sendiri gitu. Cara aku memperbaiki mood ya, biasanya dengan makan, menjelajahi coffee shop, shopping, sama dengerin Spotify sih. Kalau Spotify-nya premium. Kalau nggak premium, saya sendiri dengerin iklannya. Menurutku support system paling bagus adalah diri sendiri. Karena apa? Pada akhirnya semua hal yang kita lakuin itu akan kita nikmati untuk diri sendiri. Ya memang paling besar untuk kita sendiri. Setelah itu mungkin orang tua yang melihat anaknya sukses ataupun pasangan kita kelak. Karena aku pernah waktu aku benar-benar ngedown gitu, aku nggak mau cerita ke orang tua, nggak mau cerita ke teman-temanku yang ada, yang sering aku main. Tapi pada akhirnya aku membuat buku diary dan juga membuat video ala-ala buat menceritakan kayak ngapain sih aku kayak gini, kenapa sih kok aku kayak gitu. Karena aku nggak punya support system berbentuk manusia ya guys. Jadi aku biasanya kalau misalnya memang lagi burn out tuh lebih milih buat me time atau kayak shopping mungkin, atau keluar ngopi sendiri, beli makanan, beli barang-barang nggak guna tapi lucu kayak gitu. Jadi nggak harus berbentuk, jadi support system tuh nggak harus orang lain, bisa jadi diri sendiri itu adalah support system paling baik gitu, terbaik dan nggak ngecewain. Gen Z tidak takut mati. Ini dia 3 hal yang ditakuti Gen Z. Thumbnail tuh. Mie ayam hilang, internet mati, sama nggak ada aku. Nggak ada internet. Yang kedua nggak punya duit. Nggak punya uang, kedua nggak punya internet, terus yang ketiga kesepian, nggak punya temen. Pekerjaan, anxiety. Pertama, pastinya Tuhan ya. Yang kedua, takut jaringan lemot pas lagi bayar pakai QRIS. Yang ketiga, takut sama tukang parkir karena cashless. Jadi semoga tukang parkir besok tuh banyak yang sedia QRIS. Kehabisan kopi waktu dia WFC, tiba-tiba habis, barang-barangnya ada di meja, dia malas untuk memesan walaupun ada QR, tapi kayak aduh aku malas gitu. Nah yang kedua, e-walletnya habis. Itu dia hal yang paling menakutkan, salah satu yang paling menakutkan dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, ini yang paling ngeselin, di toko Madura nggak ada QRIS. Tuhan nggak punya duit sama job application, interview bro, valid banget. Please hapus interview dari lamaran kerja. Kalau suatu saat Gen Z dikenang, kamu pengen Gen Z itu dikenang sebagai apa? Aku pengen Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling kreatif dari banyaknya generasi sebelumnya. Yang peduli mental health, peduli soal isu-isu politik, ekonomi, gampang speak up. Mereka mudah menyampaikan sesuatu yang berat dengan sesuatu yang ringan. Jadi kayak kita tuh bisa bikin hal-hal yang berat jadi receh, bisa bikin hal-hal yang receh jadi berat. Terus juga kita tuh pengen dikenal sebagai generasi yang kreatif gitu.
dari buat meme kucing, meme politik, terus tiba-tiba bikin isu-isu politik, bikin pergerakan sosial gitu. Jadi imbang semuanya gitu. Kreativitas mereka, kebebasan berekspresi mereka, dan yang terakhir cara mereka menjalani hidup. Kenang sebagai orang yang bebas karena di kita tuh bisa berpikir lebih luas, kreatif pun kita lebih banyak. Jadi ya aku pengen dikenang Gen Z itu orangnya yang bebas. Pengen dikenang dengan gen paling keren. Pemikirannya tuh di luar nalar semua mereka tuh. Mantap lah Gen Z. Beruntung saya lahir di Gen Z ya. Gen Z dikenang karena mereka berani dan bertanggung jawab. Banyak orang yang ngomong sepuasnya tapi nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Gen Z dikenang sebagai generasi velocity. Aku velocity, seorang Rama velocity. Tidak, gue boleh tuh. Mana nih? Sini kah? This is Offer Chalai Remix. Jijik banget sumpah. Udahlah. Bawa kucingnya. Enggak apa sih? Kamu bawa aja nggak apa-apa. Jangan. Oke. Kan juga harus takut ya. Oke, kita masuk ke seksi closing. Atau enggak ke sudutnya, santerin ke atas ini. Iya, pakai mobil. Terus yang sana. Iya, udah di pick up kok, udah pakai mobil. Give voice, give voice. Oke. Nah ini. Oke, kakeknya gitu. Iya, tua. Itu belum maksimal itu. Tung, tung, tung. Maksimal itu.